Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para sahabat Diwa di mana saja berada, selamat berjumpa kembali dalam channel Sahabat Diwa yang khusus mengupas topik-topik pendidikan dari A sampai Z. Baik para sahabat Diwa, tanpa membuang-buang waktu, kita langsung tancap gas ya. Hari ini kita akan mengupas tentang adanya penolakan terhadap 5 hari sekolah atau full day school yang baru-baru ini peraturannya dikeluarkan oleh Presiden. Ya. Siapa pihak yang menolak? Apa sebabnya menolak? Sekolah mana yang menolak dan sekolah mana yang melaksanakan? Kenapa ada sekolah yang mau saja melaksanakan? Padahal persiapannya, persyaratan, fasilitasnya, secara teknisnya belum menguasai, tapi tetap dia mau melaksanakan. Apakah mereka belum membaca dasar hukumnya? Ya. Sehingga nanti ada pihak-pihak yang dikorbankan ya, atau pihak-pihak yang terpaksa melaksanakan. Dan hasilnya apakah sudah dikaji ya, manfaat ya atau kerugian-kerugiannya? Apakah pembelajaran maksimal dengan 5 hari kerja? Apakah siswa dapat menyerap pelajaran itu dengan maksimal? Artinya makin banyak waktu belajarnya, apakah hasilnya makin banyak juga? Nah, itu nanti akan kita kupas di dalam channel kita ini ya, dengan memperhatikan dasar-dasar hukum yang dikeluarkan oleh pemerintah ya, oleh presiden atau oleh kementerian ya, sehingga punya pegangan kuat untuk melaksanakannya ya. Baik, para sahabat Diwa, kita mulai dari latar belakang dulu ya. Latar belakang pelaksanaan full day school nih sebenarnya sudah dimulai tahun 2017 ya, sebelum COVID melanda dunia ini ya. Jadi COVID kan tahun 2020 mulainya. Sedangkan full day school ini sudah dimulai tahun 2017 dengan keluarnya peraturan pertama Perpres nomor 87 ya, tahun 2017 ya. Kemudian ada turunannya dari Permendikbud Permen 23 tahun 2017 ya. Tapi karena waktu itu sangat banyak penolakan ya, sangat banyak persiapan-persiapannya yang belum selesai, maka dengan Perpres nomor 87 itu tahun 2017, full day school waktu itu ditunda ya, atau dibatalkan ya. Kemudian tahun 2020 masuk Covid ya, suasana Covid 2021, 2022 ya. Mulai Covid merenggang. Kemudian tahun 2023 ini keluar lagi Perpres ya, Peraturan Presiden nomor 21 tahun 2023 yang isinya pada pokoknya itu 5 hari kerja ya, pelaksanaan 5 hari kerja untuk pegawai ya, untuk pegawai dan instansi pemerintah ya. Tapi petunjuk khusus kayaknya untuk sekolah, 5 hari sekolah itu belum ada dari kementerian ya. Tapi sudah banyak sekolah-sekolah yang melaksanakan 5 hari sekolah full day itu ya. Artinya full day belajar dari pagi sampai sore ya, hari Senin sampai hari Jumat, 5 hari sekolah. Apa sebabnya dilaksanakan ya full day ini? Pertama tadi sudah ada dasar hukumnya. Bahkan yang tahun 2017 itu sudah dibatalkan oleh Perpres nomor 87 tahun 2017. Sudah dibatalkan waktu itu. Tapi sekarang diulang lagi pelaksanaan full day school itu. Apa yang melatar belakangi, apa penyebab dari adanya keinginan untuk melaksanakan 5 hari sekolah pagi sampai sore itu ya? Ada beberapa sebab kemungkinan ya. Yang pertama, kalau seandainya anak-anak itu belajar hanya sampai jam 13 atau jam 14 lalu pulang, nanti pulang sekolah siswa ini tidak terawasi lagi ya. Banyaknya fenomena belakang ini, ada siswa yang tawuran ya, yang ikut geng motor, yang ikut sabu-sabu, narkoba, tidak terawasi oleh orang tuanya ya. Orang tuanya juga bekerja, sehingga itu menjadi ya, faktor karakter siswa sebenarnya menjadi faktor utama ya, sebagai latar belakang sehingga siswa itu harus berada di sekolah sampai sore dan terawasi oleh guru ya. Jadi kewajiban orang tua itu dipindahkan ke sekolah sebenarnya ya. Kewajiban orang tua yang mengawasi anaknya dipindahkan ke sekolah, diawasi oleh guru sampai sore ya. Sehingga siswa
tidak ada waktu ya untuk berkeluyuran, untuk tawuran, bergabung dengan motor atau preman ya. Nah, sehingga kalau di sekolah dia bisa mengikuti kegiatan-kegiatan yang terstruktur dan teratur dari bapak dan ibu gurunya ya. Tapi resikonya itu ya, belajarnya dari pagi sampai sore. Nah, itu latar belakang awalnya. Tapi ketika pelaksanaan dengan Permendikbud 23 tahun 2017 itu, ternyata banyak juga pro dan kontranya, akhirnya dibatalkan ya. Dibatalkan, tetapi kembali sekarang di tahun 2023 ini mulai dilaksanakan kembali. Nah, pertanyaannya, kenapa ada sekolah yang menolak? Ya, kenapa ada organisasi yang menolak? Tentu ada hal yang mendasarinya. Apakah persiapannya, apakah fasilitasnya, apakah efek samping atau pengaruh terhadap siswa, ada nggak manfaatnya langsungnya, atau hanya menimbulkan kelelahan, ya, atau ada kerugian-kerugian lain. Nanti kita bahas terus ya. Sahabat Diwa, kita teruskan dengan sekarang ya. Kalau sebuah sekolah ingin melaksanakan sekolah ya, apa yang harus dipersiapkan? Ya. Yang pertama yang jelas itu ketersediaan fasilitas ya. Fasilitas itu bukan hanya ruang kelas, papan tulis ya, tapi anak akan berada di sekolah dari pagi sampai sore ya. Yang pertama tuh harus ada fasilitas ibadah ya. Jadi anak-anak melaksanakan ibadah kalau dia pagi sampai sore. Kalau umat muslim ya, itu dari pagi itu ada sholat zuhur, nanti siangnya ada sholat asar ya. Jadi fasilitas ibadah yang cukup untuk seluruh siswa dan gurunya. Kemudian ada tempat-tempat penyaluran bakat dan minat anak. Ada fasilitas permainan, olahraga, tempat istirahat ya. Kalau tempat istirahat bukan hanya juga untuk siswa ya, tapi untuk guru juga. Guru tidak mungkin hanya duduk atau bekerja tanpa istirahat, bekerja dari pagi sampai sore ya. Harus ada take a nap ya, harus ada tempat rebahan ya. Kalau dia tidak ada jadwal mengajarnya, sehingga tidak timbul kejenuhan atau kelelahan. Jadi di ruang guru itu harus ada ruang tempat rebahan oleh guru, untuk ibu-ibu guru dan untuk bapak-bapak guru disediakan ya. Jangan sampai fasilitas seperti ini tidak ada ya, sehingga guru kelelahan juga ya, jenuh juga dia gini ya. Nah, bahkan ada cerita dari teman itu guru hanya tidur di kursi saja 5 menit ya. Duduk lurus di atas kursi, kemudian bicingan mata lalu tidur ya, atau ditekulkan kepala ke meja gitu, kemudian tidur 5 menit 10 menit, dan itu rasanya seperti kuda bawa bendi gitu ya, kerja terus tanpa ada tempat istirahat. Dan ini kalau sekolah ingin melaksanakan ini harus disediakan fasilitas seperti ini, harus disediakan. Yang kedua mungkin konsumsi ya, konsumsi makan siang siswa, makan siang guru. Jadi kalau sekolah mau melaksanakan ini harus disediakan ya. Kalau sekolah belum sanggup melaksanakan ini, jangan dilaksanakan, karena nanti akan banyak efek-efek yang lainnya. Bayangkan kalau siswa tidak bisa makan siang di sekolah, lalu dia bisa makan siang sendiri, tapi dia harus hadir sampai sore, ini kerepot nanti ya. Jadi makan siangnya harus disediakan di sekolah. Kemudian ada juga pelibatan orang tua dan masyarakat ya. Di masyarakat diberitahu ya. Kemudian ada fasilitas jemput antar ya, jemput antar di sekolah ya. Nah, kemudian pengaturan ini yang sangat penting, pengaturan jadwal pelajaran ini ya. Kalau jadwalnya dibuat monoton seperti jadwal pelajaran biasa, dari pagi sampai sore, pelajaran matematik, fisika, kimia, ekonomi, geografi, terus gitu ya, tidak ada seling-silingannya ya. Nah, itu nanti akan menimbulkan kejenuhan dan tidak ada hasilnya. Siswa belajar terus-menerus tapi hasilnya tidak ada ya. Tidak akan, karena siswa itu kalau dia kelelahan, dia akan tidur, dia akan nyenyak. Dia duduk juga melihat kepada gurunya, tapi sebenarnya dia tidur. Jadi apa yang kita masukkan, pelajaran yang kita berikan kepada siswa itu, dia tidak melengket di kepalanya ya. Tidak ada di pengalaman belajarnya. Sehingga waktu dites nanti ujian hariannya hasilnya sangat mengecewakan. Jadi perlu ada selang-seling kegiatan ya, ada kegiatan akademik dulu misalnya 2 jam dalam peraturannya ya. Kemudian setelah itu ada nanti keluar mainnya, siswanya bermain, atau dia ada kegiatannya yang tidak menjenuhkan lah ya, ada permainan-permainan ya, harus diatur jadwalnya itu. Tidak bisa jadwalnya itu
hanya jadwal pelajaran akademik aja menumpuk-numpuk terus, itu akan memberikan hasil yang tidak bagus ya. Jadi itu banyak persiapan. Kemudian dari guru juga, Bapak Ibu gurunya ya harus dilatih bagaimana menghadapi ya pembelajaran yang rutin dari pagi sampai sore ya. Tidak mungkin gurunya belajar memaksakan siswanya belajar dengan cara belajar seperti biasa. Dan gurunya harus dilatih ya. Nah, pelatihan untuk guru seperti ini belum ada. Ya. Kalau guru hanya disuruh pelatihan online itu kan tidak jelas manfaatnya nanti itu ya. Dan ini harus dipraktekkan, harus diaplikasikan di sekolah ya. Dan ini harus diawasi. Oke, itu dulu ya persiapan. Jadi kalau sarana-sarana persiapannya itu sudah oke, sudah mantap rasanya, baru bisa dilaksanakan. Tapi kalau gurunya masih punya mindset seperti pembelajaran biasa, ya siswanya juga ya, kepala sekolahnya juga, nah nanti akan menimbulkan efek-efek yang tidak menguntungkan untuk siswa, untuk orang tua ataupun untuk sekolah secara umumnya. Baik ya. Baik, para sahabat jiwa di mana saja kita berada, bagi sahabat yang belum subscribe, komen, and share video ini, silakan dilakukan supaya informasi yang terbaru bisa didapatkan sesegera mungkin. Baik, seperti di awal tadi yang kita sampaikan, bahwa ada pihak-pihak yang tidak menerima begitu saja ya peraturan presiden ini ya, tentang 5 hari kerja pegawai ya, lalu dikonversi menjadi 5 hari sekolah ya. Ada pihak-pihak yang mencoba mengkaji dulu, menganalisis dulu ya, sesuai dengan kondisi dan situasi di sekolahnya atau di pondok masing-masing. Siapakah pihak yang mencoba menolak 5 hari sekolah ini ya? Ayo kita simak video ini ya. Ini videonya. Ayo kita simak video ini sama-sama ya. Oke. Yang kedua yang kita bahas adalah 5 hari sekolah. Di beberapa tempat sudah diberlakukan 5 hari sekolah yang ditafsirkan dari 5 hari kerja. Sebuah peraturan presiden tahun 2023 yang terbaru ya, menjelaskan bahwa kita itu mempunyai 5 hari kerja mulai dari Senin sampai Jumat. Tetapi di berbagai tempat itu diterjemahkan pula menjadi 5 hari sekolah. 5 hari sekolah ya. 5 hari sekolah dan sepanjang hari. 5 hari kerja untuk pegawai dikonversi menjadi 5 hari sekolah untuk siswa dan guru ya. Nah, apakah ini tepat? Kita lanjutkan menonton videonya. Kita membahas dari aspek manfaat dan mudaratnya, mengingat di Nahdlatul Ulama kita mempunyai 2 landasan. Landasan sosiologisnya adalah di Nahdlatul Ulama itu mempunyai sekian banyak madrasah diniyah dan TPQ yang kemudian kalau full day school 5 hari sekolah dan sepanjang hari ini dilaksanakan, maka kemudian pendidikan karakter dan pendidikan keagamaan dasar yang tawasud, iktidal dan moderat ini kemudian akan tidak menjadi maksimal atau terancam begitu. Oleh karena itu rekomendasi kami kepada Munas adalah tidak melaksanakan full day school yang diterjemahkan dari 5 hari kerja ini. Di samping itu juga ada landasan yuridis, yakni pada tahun 2017 PBNU pernah melakukan penolakan terhadap Permendikbud tentang hari sekolah yang kemudian direvisi melalui Perpres nomor 87 tahun 2017 juga. Komentar netizen ya. Yang pertama ini lihat ya. Setuju 5 hari full day anak-anak yang sekolah di madrasah. Ya, tidak bisa melanjutkan madrasahnya, akhirnya mereka keluar dari madrasah. Ayo pemerintah dengarkan ini. Nah, ini ya. Jadi kayaknya ada yang keluar dari madrasah kalau tetap dipaksakan full day school di madrasah. Akhirnya NU memutuskan untuk menolak ini ya. Kemudian sangat setuju pendidikan agama jangan sampai kalah. Nah, ini ya. Jadi full day school akhirnya mengurangi jam-jam untuk pendidikan agama ya. Coba kita lihat lagi bagaimana komen netizen yang lain ya. Selain pendidikan umum, anak juga perlu ditanamkan pendidikan agama, karena dalam pendidikan agama kalau full day kapan belajar agamanya?
mayoritas di kampung kami masih sangat ketat dalam pendidikan anak-anak. Ini satu komen ya. Yang ini ya. Semoga bisa direspon oleh pemerintah. Amin ya. Nah, ini ada lagi komen seorang netizen ya. Program ini perlu dievaluasi karena khususnya yang beragama Islam akan terkikis habis karena tidak bisa belajar ke TPQ karena sudah kehabisan waktu untuk belajar akademik ya ini ya. Nah, sebagai guru saya sangat setuju 5 hari sekolah, 2 di rumah untuk istirahat. Nah, ini menguntungkan untuk guru ya, tapi siswanya kelelahan ya. Kalau untuk SLTA, ba'da maghrib sudah ngantuk. Kadang lanjut ekskul, Sabtu ekskul, buat tugas-tugas pribadi, PR, dan macam-macamnya ya. Mungkin ya, tugas kelompok, buat tugas pribadi kelompok, kemudian belum lagi harus bimbel. Makin lelah tenaga dan waktu anak-anak. Juga anak-anak di rumah sudah nggak sempat ya, sudah nggak mau belajar bantu orang tua. Jadi ini seorang netizen mengeluhkan ya, kelelahan terhadap anak-anaknya. Belajar di sekolah full pagi sampai sore, buat lagi tugas pribadi, tugas kelompok, PR sama macam. Nah ini yang perlu diatur oleh sekolah, sehingga sekolah itu jadi enjoy, jadi enak, menyenangkan, walaupun pagi sampai sore, tapi di sekolah itu ada permainan, ada selingan, ada belajar akademik, belajarnya bahagia, gembira, ya. Ini yang disampaikan oleh seorang netizen di dalam video ini ya. Ini sangat bagus ya. Nah demikian para penonton Sahabat Diwa, channel Sahabat Diwa di mana saja berada. Kita hanya mencoba menguliti ya, mengubah-ubah sedikit, mengupas-upas sedikit tentang 5 hari kerja. Tujuannya supaya bisa memberikan kontribusi ya atau saran-saran pendapat ya bagi sekolah yang ingin melaksanakan full day school ya. Ingat ya, harus disediakan fasilitas, sarana prasarana itu ya, untuk guru, untuk siswa, makan siang, guru, siswa, kepala sekolahnya. Kemudian yang paling penting lagi adalah teknis pengaturan jadwal. Jangan belajar melulu anak duduk dari pagi sampai sore, sehingga menimbulkan anak mengantuk, anak lelah, anak karena takut dia menghadap juga kepada guru, tapi sebenarnya pelajaran itu tidak diterimanya. Jadi semuanya akan mubazir. Oleh karena itu, baik para sahabat Diwa sekalian, para penonton di mana saja berada, kita harus mempersiapkan betul-betul dulu sekolah itu bersiap baru dilaksanakan full day school. Dan itu harus dievaluasi. Ya. Yang paling penting adalah dengan banyaknya waktu anak belajar di sekolah, apakah memberikan hasil pembelajaran yang maksimal? Waktu ujiannya, ya apakah melengket pelajaran itu di otak anak? Gitu ya. Pengalaman itu apakah berbekas di anak? Ya. Terima kasih. Ya, mudah-mudahan video ini bermanfaat bagi siapa saja yang ingin melaksanakan full day school 5 hari sekolah ya. 5 hari sekolah ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.